RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Pendengar dan pemirsa podcast RRI Tahuna, senang sekali saya Arsy kembali bisa menjumpai Anda. Dan seperti biasa kami menghadirkan topik-topik yang menarik dengan narasumber yang berbeda pastinya. Nah, kali ini dalam podcast RRI Tahuna, topik yang akan kita bahas dengan narasumber kita adalah bagaimana mendorong generasi muda untuk mencintai sejarah bangsa. Nah, pendengar dan pemirsa podcast RRI Tahuna, kalau bicara sejarah ya, kita agak dalam tanda petik generasi muda agak tidak familiar dengan ini ya. Realitanya seperti itu. Kadang-kadang banyak anak-anak muda, generasi muda yang tidak tertarik dengan sejarah. Nah, ini yang coba akan kita gali sedikit ya pada saat ini. Seperti apa sih sebenarnya, kemudian apa yang bisa kita lakukan supaya bisa mendorong anak-anak muda kita ini untuk mencintai sejarah bangsa. Nah, karena mereka ini sesungguhnya adalah yang memegang peran krusial ya untuk menjaga dan melestarikan sejarah bangsa. Dan mereka akan membawa estafet perjuangan dan pembangunan di masa depan. Untuk bicara soal ini, sudah hadir bersama saya dalam podcast RRI Tahuna. Ini orang-orang yang tidak asing lagi sebenarnya ya, apalagi untuk di Sangihe pasti anak-anak muda sudah mengenal narasumber saya di saat ini. Saya menyapa dulu, ada Regina Tosyana Sinedu. Apa kabar Gina? Halo Kak, kabar baik. Luar biasa ini. Gina yang suka aktif di medsos pasti sudah lihat warawiri nih belakangan ini. Ada begitu banyak kegiatan yang dilakukan ya Gina ya. Puji Tuhan Kak. Oke. Kemudian mendampingi Gina juga malam hari ini ada adik kita yang luar biasa juga. Ini masih bersekolah ya? Baru saja lulus. Oh, baru lulus. Ada Yohanes Peter Sitorus. Biasa kita panggil Ucok. Apa kabar Ucok? Iya, betul. Kabar baik. Sehat juga ya. Sehat, puji Tuhan. Ini generasi muda Sangihe yang luar biasa ya, pendengar dan pemirsa, dan saya berkesempatan mengundang sekaligus mereka berdua. Ini suatu kebanggaan bagi saya, suatu kesempatan yang luar biasa. Karena itu kita langsung saja ya manfaatkan waktu yang ada. Saya ke Gina dulu mungkin. Gina, seperti tadi Kak Arsy bilang, kalau bilang sejarah yang merasa anak-anak muda begitu agak tidak begitu familiar lah begitu dengan sejarah. Kalau Gina ini kan saya baca CV-nya Gina tadi, aduh luar biasa. Kak Arsy sudah tidak mampu baca sebenarnya. Terlalu banyak aktivitas yang dilakukan yang memang luar biasa, yang menampakkan bahwa generasi muda yang ada di Sangihe itu tidak ketinggalan dengan yang ada di luar ya. Nah, tanggapan Gina mengenai sejarah dulu deh, seperti apa? Iya, mungkin kalau bicara sejarah pasti semua orang akan membuka dengan quotes dari Bung Karno ya Kak. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Sepenting itu sebenarnya sejarah, karena bukan cuma untuk kita pelajari sebagai referensi masa lalu, tapi cerminan bagaimana kita menghadapi jika peristiwa yang sama itu terulang di masa depan. Dan kita bisa tahu, caranya untuk menghadapinya seperti ini. Kemudian dengan mencintai sejarah itu, kita bisa punya yang namanya rasa memiliki atau sense of belonging. Jadi karena misalnya kita tahu sejarah Indonesia, kita rasa punya terhadap Indonesia itu, rasa harus mencintai, harus membanggakan, itu pasti terpupuk begitu. Dan walaupun sepenting kita tidak ada sejarah. di masa itu. Walaupun ya. tidak ada di masa itu. Tanggapannya mungkin mengenai tadi sejarah yang kayaknya agak kurang srek begitu dengan generasi muda, tidak dapat dipungkiri, memang betul kira-kira demikian Kak, karena mungkin banyak teman-teman generasi muda itu agak tidak sesuai dengan misalnya pendekatan sejarah yang penyampaiannya itu agak kaku atau agak formal, atau
istilahnya agak boring begitu. Yeah. Tapi sebenarnya hal tersebut udah bisa diatasi sekarang Kak, karena sudah banyak yang memadukan dengan kecanggihan teknologi. Kalau kita scroll TikTok sekarang itu ada yang pakai AI. Oh betul. Jadi mereka ceritakan sejarahnya seperti ini, divisualisasikan lah. Oh ini ternyata Bung Karno peristiwanya waktu itu untuk memproklamasikan itu seperti ini. Jadi anak-anak lebih menarik tertarik gitu begitu ya. karena lihat visualnya seperti ini. Begitu sih Kak, tinggal disiasati saja bagaimana. Oke, kalau Ucok melihatnya seperti apa, Cok? Sebelum lanjut, waktu pelajaran sejarah suka nggak, Cok? Jujur waktu SMA saya sendiri suka sekali Kak untuk pelajaran sejarah itu. Okay. Karena apa? Karena seperti yang tadi Kak Gina juga sudah jelaskan, diri ini jadi semakin punya sense of belongings yang semakin tinggi terhadap sejarah Indonesia ataupun sejarah yang ada di daerah kita sendiri, yaitu di Sangihe. Dan saya sendiri melihat bahwa sejarah ini memang bukan hanya sekedar untuk kita kenang ataupun kita pelajari, tetapi bisa juga untuk kita perkenalkan kembali dan bisa dijadikan bahan acuan untuk upgrading lagi ke depannya kalau misalnya hal tersebut terjadi ataupun nantinya kita akan menghadapi hal-hal yang serupa. Artinya dari Gina maupun Ucok memandang bahwa kenapa sejarah penting itu perlu, supaya bagaimana kita melangkah ke depan ya, kalau ada peristiwa-peristiwa yang mungkin pernah terjadi di masa lalu, kita punya punya referensi lah ya untuk betul, lanjut Kak. seperti apa penanganannya. Nah, ini mungkin juga menjadi PR bersama bagi kita semua. Saya saya bersyukur kalau banyak yang seperti Gina, seperti Ucok, tetapi tidak sedikit di luar sana yang masa bodoh lah dengan sejarah kan. Nah, untuk mereka-mereka seperti ini Gina maupun Ucok, mungkin berdasarkan pengalaman kalian ya, ada di lingkungan anak-anak muda, pasti tahulah selera mereka seperti apa. Kemudian pendekatan apa sih yang bisa kita lakukan bagi mereka yang agak agak tidak suka dengan sejarah-sejarah seperti ini? Dari Gina mungkin. Iya, untuk pendekatannya mungkin tadi termasuk yang salah satunya Gina sampaikan Kak. Jadi bagaimana bisa dipadukan dengan teknologi yang terkini. Seperti tadi kan misalnya kita minta tolong ke AI untuk kita bagaimana sih ini bisa divisualisasikan sejarah Indonesia atau sejarah dunia atau sejarah daerah, nanti akan dibuat gambarnya oleh AI. Nah, pendekatan-pendekatan seperti itu rasanya masih akan relevan dengan generasi kita. Mungkin kalau pendekatan yang lain itu ya biasanya kalau teman-teman komunitas itu pendekatannya lewat buat kegiatan gitu Kak. Oh, jadi ada bagaimana kegiatan begitu. Iya, ada kegiatan yang interaktif begitu, misalnya nanti mau nobar atau misalnya pentas seni budaya, dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman di Sangihe pendekatan yang seperti itu. Oke, kalau dari Ucok seperti apa, Cok? Nah, kalau dari teman-teman. Ucok sendiri mungkin pendekatan yang Ucok bisa berikan kalau Kak Gina lebih ke secara langsung, mungkin karena Ucok sendiri punya platform di Instagram maupun TikTok, pendekatannya itu mungkin Ucok lebih tertarik ke media sosial, di mana kan sekarang kita semua sudah ada di revolusi industri 4.0, teknologi juga semakin maju. Salah satunya bisa pakai AI tadi atau ChatGPT. Dan kalau dari Ucok sendiri melihat konten-konten yang berseliweran di Instagram, TikTok ataupun Facebook sekarang, biasanya anak muda itu sering tertarik pada konten yang istilahnya clickbait atau ada hook yang menarik. Oh ya betul. Nah, dari hook yang menarik itu nanti akan ada isi yang disampaikan dan itu tentu harus sampai ke viewers ataupun audiens yang menonton nantinya. Kalau dari Ucok mungkin seperti itu, Kak. Nah, itu kita berarti butuh semacam influencer ya begitu ya, karena harus adalah orang yang seperti Ucok misalnya, seperti Gina yang bersedia membagikan itu ya, meluangkan waktu bahwa saya punya PR untuk supaya teman-teman tahu, teman-teman lebih suka dengan sejarah bangsa ataupun sejarah daerah. Nah, kalau kita punya yang lebih banyak lagi dari Ucok dan Gina ini, saya aman sih sebenarnya, tetapi kalau mau lihat kenyataan yang muncul itu saja ya, tidak banyak yang anak-anak muda kita yang tertarik dengan yang sejarah-sejarah seperti ini, apalagi untuk langsung memberikan juga edukasi kepada sesama generasi muda. Nah, kalau secara khusus kita bicara yang ada di Sangihe, Gina maupun Ucok, memang
ada momen-momen tertentu kegiatan-kegiatan dilakukan ya oleh komunitas, oleh pemerintah ya. Tetapi kalau menurut pandangan Kak Arsy sih masih minim begitu ya. Nah, kadang-kadang juga kita melihat bahwa ketika ada orang atau anak muda yang suka ingin tahu dengan sejarah, mereka mentok di tidak ada dokumen ya begitu, yang artinya tidak ada tempat untuk mereka cari tahu seperti itu. Nah, mungkin sebagai generasi muda di Sangihe lebih khusus mungkin ada saran masukan kepada pemerintah kita secara khusus yang menangani bidang sejarah, pastinya ya ada bidang untuk itu. Gimana sih apa yang harus mereka lakukan untuk supaya sejarah ini tidak hanya tertahan di situ, tetapi generasi-generasi seterusnya bisa tahu lah ya, bukan saja generasi Ugina dan Ucok, tapi yang ke belakangnya bisa tahu, yang ke depannya bisa tahu. Dari Ucok dulu. Oke Kak, dari Ucok sendiri mungkin kalau melihat kembali dan sama-sama pelajari tentang sejarah ini, sebenarnya mungkin ada banyak anak muda di luar sana ataupun kita sebutannya generasi kita itu generasi Z, Gen Z. Gen Z ya. Iya. Nah, kadang kita tuh mungkin ingin banyak cari tahu, ya, tapi ternyata ruangnya ataupun wadahnya itu yang belum ada. Mungkin dari kita sih inginnya nantinya ke depannya itu dari pemerintah sendiri menyiapkan ruang itu. Terkadang kita mungkin ingin banyak cari tahu tetapi ruangnya yang tidak ada. Mungkin begitu sih Kak. Iya. Ya. Nah, ini yang Gina mungkin bisa menambahkan ya, yang ruang seperti apa yang bisa disiapkan oleh pemerintah begitu. Iya, ini menyambung dengan yang tadi Ucok bilang, pendekatannya bagaimana Ucok itu memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif termasuk dengan sejarah. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah, Kak. Bagaimana dengan generasi sekarang yang digital banget ini istilahnya, bagaimana misalnya dokumen-dokumen yang tersimpan di misalnya di perpustakaan atau dokumen-dokumen kebudayaan seperti itu bisa dinarasikan secara digital ke anak-anak, ataupun kalau misalnya memang harus diakses secara fisik itu diberikan informasi bagaimana kita bisa mengaksesnya. Karena menurut pengalaman pribadi, jadi ada beberapa teman, tidak hanya Gina, itu ketika kita memposting misalnya sesuatu, Kak, misalnya buku tentang sejarah Sangihe, itu baru orang datang, oh ternyata ada ya buku itu. Nah, rasanya kalau pemerintah melakukan hal yang serupa dengan pendekatan yang serupa itu bisa lebih terjangkau begitu ke generasi kita. Artinya harus ada yang seperti itu. Iya. Kalau untuk sekolah-sekolah mungkin kan pernah melewati bangku sekolah itu. Disediakan seperti apa sih? Apa kita cuma hanya mengenal sejarah dari buku yang di buku cetak begitu, atau ada juga ruang khusus kah kalau di SMA begitu, Gin? Ucok. Kalau dari Ucok sendiri yang mungkin baru saja lulus SMA ya Kak, di sekolah Ucok sendiri itu mungkin ruang khususnya lebih ke pendekatan dari guru ke siswa yang punya pengalaman ataupun sudah tahu lebih dulu tentang sejarah tersebut. Jadi lebih ke dari mulut ke mulut, bukan yang bentuk secara fisik. Jadi mungkin Kak pembelajarannya itu hanya sebatas dari di ruang kelas saja, namun ruang untuk mengeksplorasi setiap sejarah itu tetap ada. Contohnya, misalnya seperti kita belajar tentang sejarah Turuda, nanti akan ada implementasi ataupun aksi nyatanya dengan dari sekolah kita waktu itu di SMA Negeri 1 Tahuna membuat Turuda di sekolah sendiri seperti itu. Contohnya. Tapi kalau dari sisi dokumen atau apa begitu, Gin, itu di kita pengalaman yang mungkin sudah dilewati, apakah di kita ada atau seperti apa ya? Sebenarnya ada, Kak, tapi mungkin aksesnya orang bingung untuk mencari. Jadi untuk misalnya sejarah Sangihe contohnya itu bisa kita dapatkan tapi akses ke penulisnya masing-masing. Oh, tidak, maksudnya tidak ada di satu yang wadah, memang hanya di situ kita tuju begitu. Iya, benar, ada sih tetapi masih minim. Jadi mungkin itu yang perlu dioptimalkan. Bagaimana kita bisa punya, kalau kita mau cari sejarah ini, oh kesini nih sumber yang validnya di sini. Seperti artinya itu. Dikumpul begitu, tidak harus ke pribadi-pribadi ya. Betul. Kita juga mungkin akan berpikir begini, yang pelaku sejarah atau yang tahu sejarah ini kan mereka paling banyak sudah berumur begitu ya.
ya puji Tuhan kalau mereka sampai saat ini masih sehat, masih ingat-ingat. Tapi menjaga kemungkinan terburuk kan mereka pasti juga akan ada di fase apalah yang sudah tidak ada, kemudian sudah lupa begitu, dengan kemudian kalau mereka cuma dari mulut ke mulut, ya bagaimana nasib kita ya. Akan ada yang hilang. Maksudnya kita kan tidak ingin ada yang lost di situ, ada yang sehingga generasi di bawah kita sudah tidak tahu lagi. Mungkin seperti itu. Kalau yang Gina dan Ucok lihat, tadi juga sempat sentil ada beberapa komunitas yang buat kayak teater begitu, mengangkat sejarah. Itu kalau mereka, pengalaman Gina dan Ucok, mereka dapatnya dari mana sumber itu, sehingga apa yang dipentaskan mungkin atau diadegankan itu memang benar-benar tidak melenceng begitu. Takutnya kan juga penerimaan orang akan beda kalau ternyata apa yang mereka tampilkan tidak sesuai gitu. Seperti apa, Pak? Iya, kalau berdasarkan naskah terakhir yang kebetulan Gina sempat ada di situ, yaitu pementasan tentang Batak Santiago. Ini mungkin lebih relevan ke sejarah Sangihe. Itu sutradaranya, yang mana ini adalah Kak Randy Sasela, itu akses ke penulis ceritanya, Kak. Jadi Bapak Horohiung waktu itu. Jadi dari Bapak Horohiung ini mendengarkan tradisi lisan dari leluhur-leluhur, kemudian dibukukan. Nah, itulah yang akhirnya diterjemahkan oleh Kak Randy melalui naskah ini. Itu kalau berdasarkan pengalaman di naskah teater yang terakhir, yang terkait dengan sejarah ya, Kak. Iya. Nah, itu kita nantinya takutnya itu dari sumber satu kan, takutnya ada sumber yang lain, mereka punya versi yang lain, sehingga generasi-generasi muda akan bingung begitu. Ini yang benar sejarahnya versi yang mana. Nah, itu yang coba kita minimalisir yang seperti itu. Kalau dari Ucok, pengalaman untuk yang pernah ikut pentas-pentas Kak, Cok? Mungkin kalau pengalaman tentang sejarah yang pernah Ucok ikuti sebelumnya, untuk pentas sendiri memang belum pernah. Tapi waktu di tahun lalu sempat mendampingi juga teman-teman dari sekolah saya. Itu mereka ada sempat ikut lomba tari kreasi FLS 2N tahun 2024, dan itu kami mengangkat tentang sejarah kain kofoh yang ada di Sangihe. Nah, kalau dari pengalaman kami bertiga bersama tim waktu itu, kami sama-sama mencari langsung sumbernya di Lenganeng waktu itu, Kak. Langsung. Iya, di Sanggar Apapuhang yang memang di sana tempatnya benar-benar valid juga untuk setiap informasi yang kita dapatkan, bagaimana cara pembuatan kain kofo, sejarahnya, terus sekarang bagaimana kofo sedang dikembangkan kembali dalam bentuk yang lebih modern dan lebih gampang untuk menjangkau anak-anak muda zaman sekarang. Mungkin itu sih kalau itu pengalamannya. Ya. Nah, ini memang luar biasa. Saya senang sekali kalau ada generasi muda yang aktif-aktif seperti ini. Artinya kita tidak hanya diam ya, tetapi juga terjun langsung, kemudian aktif dengan berbagai kegiatan, termasuk juga sejarah. Nah, kalau bicara sejarah juga bukan hanya seri kepahlawanan, kemudian juga tadi ada juga kalau di kita kan banyak cagar-cagar budaya begitu, yang tempat-tempat memang bersejarah. Nah, kalau sejauh ini baik Ucok maupun Gina melihat, apakah sudah maksimalkah untuk penanganan terhadap tempat-tempat bersejarah ini, atau ada begitu yang menjadi bahan masukan supaya lebih generasi kita lebih kenal lah dengan cagar-cagar budaya seperti ini? Iya, kalau terkait dengan cagar budaya itu Kak Gina akhir-akhir ini sering memantau tim dari kebudayaan itu bersama dengan Kak Hermanto Mohonis yang dan kokoh kawan-kawan. Ya, mereka, ya. Iya, jadi di situ mereka menjelaskan bagaimana mereka ke cagar budayanya, terus bagaimana mereka merawatnya dan membangun narasi dari tempat itu. Untuk sementara kalau cagar budaya, terkait dengan cagar budaya khususnya yang ada di Sangihe, itu yang Gina lihat. Tetapi memang sekali lagi narasi mengenai cagar budaya yang dipublikasikan ke masyarakat Sangihe itu masih kurang kalau di Sangihe sendiri. Jadi kadang ada yang cuma tahu ya sudah di situ ada misalnya makam Raja Tatehe, tapi sejarahnya itu masih belum tahu. Akhirnya ya sudah cuma sebatas cagar budaya aja, tapi kurang maknanya. Padahal kalau dipelajari luar biasa begitu Kak. Begitupun misalnya
Tugu Malahasa. Itu kan ada sejarahnya yang luar biasa, bagaimana Sangihe sempat mereka para pedagang bagaimana kopra, Sangihe ya. sempat jaya ketika masa itu. Tapi lagi-lagi narasi yang dipublikasikan ke masyarakat Sangat itu minim. iya, masih sangat minim. Kayak gitu sih, Kak. Kalau saya juga belum terlalu tahu apakah di dinas di pemerintah kita ada memang dinas yang menangani khusus itu, ada ya kayaknya, atau terlalu luas mungkin masih. Sepertinya berkaitan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kak. Mungkin juga relate dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi mungkin perlu ada kolaborasi begitu ya. Benar. Upaya dari dinas sudah bagus, Ya. tapi akan lebih bagus lagi kalau kolaborasi dengan komunitas, Ya, teman-teman itu pecinta dia. itu. Nanti itu akan lebih menjangkau banyak segmen mungkin ya, Kak, ya, seperti itu. Betul itu. Saya pikir sebenarnya ada satu komunitas yang apa ya, kayak mempressure ini supaya boleh ada seperti yang tadi dikatakan Gina, ada literasi lah tentang ini ya, supaya kita bisa tahu sejarahnya seperti apa dan mungkin ditata dengan sebegitu menarik sehingga generasi muda banyak yang suka. Atau kalau menurut Ucok gimana? Mungkin dari Ucok sendiri melihat banyaknya sebenarnya cagar budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri, sebenarnya memang pendekatannya kembali lagi yang di awal tadi, kita bisa up kembali cagar-cagar budaya tersebut dan narasi penjelasannya itu bisa lebih diperkenalkan kembali dengan kolaborasi yang ada. Nah, kalau pengalaman dari Ucok sendiri mungkin masih sama juga, Kak, nih dari sekolah juga. Kemarin sempat ada tugas dari sekolah itu yang mempelajari cagar-cagar budaya ataupun tempat-tempat bersejarah yang ada di Sangihe. Salah satunya yang ada di Rumah Raja Mangan itu. Oh ya. Namun saat sampai di sana mungkin memang masih minim penjelasannya. Makanya masih harus cari-cari dulu narasumbernya siapa. Cari orang-orang sekitar yang tahu tentang sejarah tersebut. Makanya kadang itu cuman jadi bahan yang sepintas selewat saja begitu, Kak. Bukan bisa kita pelajari, bahkan bisa di up kembali sampai ke generasi selanjutnya. Mungkin seperti itu. Takutnya juga ada versi yang berbeda-beda ya. Kalau kita datang di narasumber satu, datang lagi narasumber satu, membingungkan generasi muda ya. Oke, ini luar biasa, sekaligus juga mungkin menjadi bahan masukan untuk pihak terkait, pihak berwenang ya, dari anak-anak muda yang ada di Sangihe. Bagaimana sesungguhnya generasi-generasi muda kita ini ingin sebenarnya ya. Jadi tidak anti dengan sejarah begitu ya. Tetapi kita ingin juga bahwa dibantulah kita generasi muda untuk supaya dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi mengenai sejarah. Nah ini mungkin juga Karsi coba tanya ke Gina sama Ucok. Apakah pernah ada di sini atau dilakukan misalnya ada diskusi-diskusi yang berkaitan dengan sejarah yang juga dilibatkan anak muda? Atau hanya para sejarawan yang diundang, para tokoh-tokoh? Apakah pernah menghadiri yang seperti itu, Gina? Oke, kebetulan terkait dengan ini tahun lalu itu di DPRD, Kak. DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe itu mengenai rancangan peraturan daerah terkait dengan kebudayaan. Nah, waktu itu diundang kalau senior kan istilahnya budayawan, kalau yang masih muda berarti yang pegiat budaya. Pecinta budaya. Nah, waktu itu diundang tidak memandang usia, jadi yang sudah senior ada, yang junior ada. Nah, kebetulan kesempatannya Gina waktu itu di situ. Jadi dipaparkanlah Perda kebudayaan ini seperti apa dan arahnya mau kemana, dan kami yang ada di situ diberikan kesempatan untuk menanggapi dari perspektif baik yang senior maupun perspektif yang junior. Jadi ruangnya sudah ada sih, Sudah Kak. pernah Iya. ada ya. Tapi itu hanya kali itu atau sekarang berlanjutkah atau seperti apa? Sekarang masih banyak berlanjut mungkin, Kak, kalau misalnya kita mengikuti kegiatannya Lintas Utara itu masih ada. Terus ada banyak kegiatan dari komunitas pelestari seni budaya Sangihe. Itu masih banyak sekali ruang diskusi yang coba dibangun. Dan biasanya kalau anak muda seperti Gina dan Ucok yang disuarakan atau diberikan pendapat atau pertanyaan itu dalam diskusi-diskusi itu seperti apa? Ucok apa?
Iya, yang disuarakan sebenarnya terkait dengan yang tadi Kak Arsi sampaikan, yaitu mengenai kebingungan ya Kak. Kebingungan. Jadi kadang kita agak bingung untuk melestarikan sejarah karena ketika kita mau cari informasinya ini agak berbeda-beda. Tapi ternyata mendapat jawaban yang mana ada banyak buku fisik yang bisa kita akses, misalnya di perpustakaan atau misalnya ada di Dinas Pariwisata Daerah untuk bisa menjawab rasa penasaran itu. Dan sebenarnya ada satu kutipan yang terkait dengan ini yang disampaikan oleh, banyak menyebut nama ini, Ya, nggak apa-apa, Kak. tidak apa-apa. Apresiasi untuk mereka-mereka. Jadi ada satu kutipan dari Pak Waluko waktu itu ketika Gina bertanya hal yang serupa, Pak, bagaimana kalau kita ini mau belajar sejarah tapi agak bingung ini narasumbernya berbeda-beda. Nah, ternyata hal itu tidak bisa dihindari, Kak. Karena Sangihe itu besar dengan tradisi lisan. Mebio, mebeke. Jadi betul. ketika misalnya daerah lain itu sudah menulis, kita ini hanya dari mulut ke mulut. Jadi perbedaan versi antara Tetap para akan sejarawan dan budayawan ini tidak dapat dihindari. Ketika kita mau melestarikan, jadi cukup misalnya kita tulis sejarah apa ya misalnya. Sejarah terbentuknya Tahuna, versinya siapa, begitu. Dan itu tidak ada yang benar. Ya. Iya, tidak ada yang benar dan salah karena semua berdasarkan pada latar belakangnya masing-masing. Jadi Pak Waluko bilang waktu itu, ketika sudah mendengar ini, rasanya jangan jadi hambatan lagi ya untuk belajar sejarah. Iya, seperti itu. Jangan beralasan bingung Iya. dan sudah stop di situ. Betul. Oke, luar biasa Gina dan Ucok. Nah, mungkin di perbincangan kita di podcast saat ini ada hal-hal selaku generasi muda Gen Z yang ada di Sangihe yang ingin disampaikan secara khusus mungkin kepada pihak yang terkait dengan pengelolaan sejarah ini dan juga kepada generasi muda, teman-temannya Gina maupun Ucok, sehingga melalui podcast ini ada hal yang ada hal yang bisa, hal positif lah yang bisa kita sampaikan, kita tularkan kepada teman-teman kita generasi muda mengenai mencintai sejarah. Dari Ucok dulu. Oke, kalau dari Ucok sendiri Kak, mungkin yang pengen disampaikan secara khusus kepada pemerintah itu sendiri, dari Ucok memang tadi sempat menyebutkan bahwa kebutuhan ruang ataupun wadah bagi anak muda zaman sekarang untuk bisa mempelajari sejarah itu lebih dalam lagi. Nah, di situ memang butuhnya kolaborasi antara kita anak muda dalam komunitas yang mungkin sudah sama-sama ada Kak Gina bentuk, sering saya lihat di Instagram seperti Mangarene begitu Kak. Dan di situ memang harus ada kolaborasi yang betul-betul semakin menggencarkan. Yang artinya kita semua punya ruang untuk mempelajari sejarah itu mulai dari hal-hal kecil seperti tadi yang sempat Kak sudah sampaikan juga mengenai cagar budaya ataupun tempat-tempat bersejarah yang ada di Sangihe itu sendiri. Dan mungkin ingin digarisbawahi juga bahwasannya anak muda zaman sekarang mungkin bukannya mereka malas, tapi terkadang mereka hanya butuh ruang tersebut untuk semakin memperdalam kembali. Dan mungkin tadi sudah sempat disampaikan juga oleh Kak Gina, sepertinya kita juga Gen Z ataupun anak muda zaman sekarang itu jangan lagi kita bingung jika ada perbedaan versi antara sejarah satu dan sejarah yang dua. Misalnya kalau kita mendatangi narasumber yang berbeda-beda. Karena memang betul juga bahwa di Sangihe ini budaya orang kita itu bertutur secara lisan. Jadinya kita bisa mempelajari itu dari banyaknya versi, malahan bisa semakin memperluas wawasan kita dalam sejarah tersebut. Seperti itu Kak. Oke. Gina, sebelum yang terakhir mungkin pesan untuk pemerintah juga untuk spill dulu dong Mangarenenya. Iya, Mangarene. Aduh, nggak enak ini. Ya, nggak apa-apa. Jadi Mangarene itu proyek yang dimulai di 2023. Di situ diberikan ruang kepada anak-anak muda inspiratif Sangihe yang luar biasa di bidangnya masing-masing, seperti Ucok yang adalah
Duta SMA Provinsi Sulawesi itu Utara dia, tahun Duta 2024. SMA. Dari ujung utara dia ke nasional, Kak. Luar biasa. Nah, teman-teman yang seperti ini rasanya waktu itu belum banyak diberi ruang waktu tahun 2023, tetapi sekarang sudah banyak diberi ruang, salah satunya oleh RRI. Terima kasih RRI. Dan waktu itu kita berbincang bagaimana kira-kira bagaimana ya ini kita bisa menyemangati teman-teman untuk bisa berbuat lebih ke daerah ataupun ke negara. Dan kalau perkembangan terbarunya mungkin ya Kak akan bersinergi dengan Dispora Kabupaten Kepulauan Sangihe. Betul. Luar biasa. Berarti anggotanya juga anak-anak muda. Iya. Oh, Seperti itu. luar biasa ya, di usia yang muda sudah terpikirkan yang seperti yang hal kayak begitu untuk bagaimana juga ikut memajukan teman-teman lain ya, tidak maju sendiri ya Gina. Nah, yang terakhir mungkin Gin pesan untuk pihak pemerintah misalnya berkaitan dengan sejarah ini dan juga untuk teman-teman generasi muda. Baik, untuk pemerintah mungkin ya Kak, terus bersinergi dalam setiap upaya untuk melestarikan sejarah dan kebudayaan. Dan kami anak muda, kami komunitas itu siap untuk diajak bersinergi. Itu saja kalau untuk pemerintah. Terus untuk teman-teman, mungkin kalau sekarang lagi terbatas ya pandangannya mengenai sejarah, coba mulai scroll lagi dan lihat sosok-sosok yang seperti misalnya Ucok yang menyebarkan pesan positif, dia bangga menyebarkan sejarah dan budayanya. Dan cobalah sekali-sekali ajak bicara Ucok. Nah, nanti itu mulai akan timbul itu rasa untuk oh iya, mau melestarikan sejarah, mau melestarikan budaya, mau membangun hal-hal positif. Ya dari situ kamu akan mulai mencintai sejarah dan kebudayaan. Begitu Kak. Luar biasa. Pendengar dan pemirsa podcast RRI Tahunah, ini rasanya kalau duduk sama-sama dengan Gina dan Ucok ini waktunya tidak akan habis ya. Ada banyak hal yang memang bisa disampaikan oleh mereka, teristimewa untuk generasi muda ya, yang menginspirasi pastinya. Dan berdasarkan apa yang kita perbincangkan di saat ini, maka kita bisa menarik satu hal bahwa dengan pendekatan yang tepat ya, generasi muda dapat lebih mencintai sejarah bangsanya dan menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Dimulai dari anak-anak muda seperti Ucok, seperti Gina, dan kita mengharapkan tentu saja akan ada Ucok, Gina dan lain-lain yang ada di Sangihe yang memang siap dan akan selalu mencintai sejarah, baik itu sejarah di Sangihe maupun sejarah bangsa kita ini. Demikian untuk podcast RRI Tahunah saat ini. Saya Arsitin Lawe mengucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa di podcast yang selanjutnya dengan topik dan narasumber yang berbeda. Terima kasih.